Bismillah, saatnya pengetesan. Alhamdulillah, sukses guys. Berhasil memasang kamera mundur pada mobil EPV tahun 2015. Tapi insya Allah untuk model jenis dan merek lain pun masih worth it kok. Cara pemasangannya nggak beda jauh. Yuk kita sama-sama simak dari awal lagi. Saya mendapatkan kamera mundur ini dari Shopee, tapi bagi teman-teman bisa mencari dimanapun online shop yang lebih teman-teman sukai. Harganya nggak mahal kok, di bawah 100.000, atau boleh pilih yang lebih mahal kalau mau. Modelnya agak banyak, tinggal pilih yang kita suka saja dan yang sesuai dengan budget. Nah, kalau sengaja minta pasang ke bengkel mobil, kayaknya lebih mahal biaya pasang daripada barang itu sendiri. Jadi, ini kita coba pasang sendiri aja ya guys. Lumayan lah ngirit pengeluaran. Pertama, mobilnya harus support untuk pemasangan kamera mundur. Artinya, ada LCD untuk melihat gambar yang ditampilkan pada saat posisi mundur. Kamera mundur ini sifatnya universal, artinya bisa dipakai untuk semua tipe mobil. Oke, selanjutnya kita unboxing dulu. Di dalam dus ada kamera mundur dengan dua output untuk ke power yang merah dan ke head unit yang kuning. Lalu kabel RCA yang cukup panjang. Ini sudah disesuaikan dengan ukuran standar mobil pada umumnya. Jadi jangan takut atau khawatir sampai nggak nih dari depan ke belakang. Insya Allah untuk semua mobil minibus dan sedan, kabel ini cukup, bahkan masih ada kelebihan panjangnya. Selanjutnya ada baut untuk menempelkan kamera mundur pada mobil. Terakhir, kabel ini untuk menyambungkan ke kabel head unit yang kuning tadi dan juga ke lampu mundur. Berikutnya langsung kita pasang ya. Ini tape mobil single din yang baru saya beli. Jadi pada saat pemasangan kamera mundur ini, saya juga sekaligus memasang head unit dan juga memasang sensor mundur. Biar sekali kerja aja, gak bolak-balik bongkar. Bagi teman-teman yang ingin tahu cara pemasangan head unit dan sensor mundur, juga sudah saya sediakan videonya ya. Lanjut, kita bekerja mulai dari depan ya. Pertama, cari ruang atau celah untuk memasukkan kabel yang akan kita sambungkan ke head unit. Untuk tiap jenis mobil mungkin berbeda-beda. Silahkan teman-teman sesuaikan cocoknya atau baiknya lewat mana. Yang penting hasil akhir harus dilihat rapi kembali, sehingga nggak malu-maluin ketika dilihat orang, ya nggak? Ini disimpan dulu ya, pemasangannya terakhir. Yang penting posisi kabel sudah pas untuk nanti kita colokkan kepada head unit. Bagian ini terlihat ada dua kabel. Seperti saya katakan tadi, saya langsung mengerjakan pemasangan kamera mundur dan sensor mundur. Jadi ini satu kabel untuk kamera mundur dan yang satu lagi untuk sensor mundur. Saya selotir dulu biar rapi. Kemudian kita bongkar-bongkar dikit bagian ini untuk menyelipkan kabel agar terlihat rapi. Pada bodi dalam mobil bagian belakang harus agak dibongkar sebagian ya untuk memasukkan kabel ke dalamnya.
Sekarang kita bongkar dulu lampu belakangnya. Setelah dibuka, kita harus tahu dulu lampu mundur yang mana. Jangan sampai salah lampu ya. Untuk mengetesnya, nyalakan mobil dan posisikan pada gigi mundur. Lampu yang menyala itulah lampu mundur. Sehingga kita tahu dan yakin lampu mana yang akan kita sambungkan kabelnya nanti. Oke, sekarang kita tahu lampu mundur adalah yang paling bawah. Jangan lupa matikan dan cabut kembali kunci mobil untuk menghindari konslet. Nah, di sini kita bisa memilih memasang kamera pada bagian pintu mobil. Kabel mungkin harus kita masukkan lewat situ. Kemudian kita juga harus membongkar bagian ini. Untuk kemudian mengeluarkan kabel lewat lampu plat mobil. Lalu kita pasang kamera di sini. Cukup ribet dan memakan waktu. Saya pilih cara yang lebih mudah saja, yaitu memasang di bumper bawah mobil. Silahkan teman-teman sesuaikan cocoknya atau baiknya memasang di mana. Tadi jalur kabel dari depan lewat ke samping, lalu kita masukkan pada bodi dalam bagian belakang mobil. Kemudian kalau lewat bawah, kita harus cari jalur untuk kabel agar bisa keluar ke bagian bawah mobil. Di sini saya memasukkan kabel pada lubang kabel lampu mobil. Lalu kita selipkan kabel seperti bisa dilihat, lalu dijulurkan ke bawah. Kemudian juga kabel yang ini yang kita sambungkan ke kabel head unit pada kamera, ujungnya kita simpan di sini untuk kemudian kita sambungkan pada lampu mundur. Abaikan kabel merah satu lagi, itu untuk kabel sensor mundur. Kita pasang dulu kameranya. Berhubung bumper ini berbahan Duraflex sehingga mudah untuk langsung kita tancapkan bautnya tanpa harus menggunakan bor. Setelah beres dengan kamera, kemudian instalasi kabel ya. Merah adalah positif, sambungkan ke kabel merah lagi. Kupas sedikit kabel lampu mundur untuk membuat sambungan. Yang hitam adalah negatif, sambungkan ke hitam lagi. Mudah kok. Yang agak ribet mengupas kabel untuk membuat sambungan, karena ruangnya agak terbatas, jadi harus ekstra hati-hati ya. Ini udah terpasang ya, nggak kerekam tadi. Kebetulan kameramennya alias anak saya ngaji dulu pas maghrib, jadi nggak ada yang bantu saya. Bisa terlihat ini ada 3 kabel merah yang menyatu dan 3 kabel hitam menyatu. 1 kabel bawaan atau kabel lampu mundur, 1 kabel kamera mundur, dan 1 lagi kabel sensor mundur ya. Jadi nggak usah bingung, kok jadi 3 kabel gitu. Kalau teman-teman hanya memasang kamera mundur saja, berarti sambungan di sini hanya 2 kabel, oke? Kita rapatkan lagi dengan isolasi agar lebih rapi. Setelah itu pada bagian ini sudah beres, lampu mobil bisa kita pasang dan rapikan kembali. Kemudian di sini kabel RCA kuning, ada kabel merah tadi yang pendek, itu dipasangkan pada kabel yang menyambung ke lampu mundur. Dipasangkannya pada yang warna merahnya saja ya, atau yang positif. Dikupas kulitnya, lalu sambungkan dengan kabel ini. Hati-hati, kabel yang hitam atau negatif jangan sampai terganggu. Cukup sambungkan dengan kabel merah. Kebetulan kameramen baru beres ngaji, jadi bisa melanjutkan tugasnya nih. Selanjutnya mudah, tinggal disambungkan pada kabel kamera seperti ini, kuning dan merah dengan yang hitam. Nanti kabel ini harus dirapikan, disimpan di bagian dalam bumper agar tidak terkena cipratan air. Beres di bagian belakang, sekarang tinggal pemasangan kabel ke head unit. Ini kabel yang akan kita sambungkan pada head unit, sedangkan kabel merah kita sambungkan pada kabel akses mundur. Di sini yang warna hijau. Agar lebih yakin, tinggal dilihat diagram pekabelan pada head unit, sehingga kita tidak sampai salah jalur pemasangan kabel.
Setelah selesai, kita coba tes ya. Alhamdulillah, sukses guys. Ini sekalian mengetes sensor mundur juga ya. Ini pagi keesokan harinya, karena kemarin sudah malam dan gelap, jadi tes bergerak saya coba di pagi harinya. Langkah terakhir, tinggal kita sesuaikan posisi kameranya. Ini masih terlihat agak ke bawah, agar pas dengan yang kita inginkan, dan juga agar bisa memonitor semua area di belakang mobil. Kita geser naik turun kameranya, kemudian setelah pas, kuatkan kedua baut di sisi kamera, agar tidak bergeser lagi. Ini setelah beberapa lama pemakaian ya. Ternyata, reverse kamera yang murmur juga cukup worth it dan awet. No kendala, fine-fine aja. Oke, demikian cara instalasi dan pemasangan kamera mundur depan mobil. Sebelum saya tutup, apabila video ini bermanfaat, boleh ditekan tombol subscribe-nya. Dengan saling membantu, mudah-mudahan kita sama-sama dilancarkan rezekinya ya, amin. Mohon maaf untuk segala kekurangan. Thanks for watching my video, see you next time. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.